An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah, lamma aradu, ketika bermaksud siapa sahabat, lamma aradu, ketika bermaksud siapa sahabat, bermaksud husla Rasulillah, memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, kemudian sahabat-sahabat ketika memandikan, lalu berkata siapa sahabat, lalu berkata siapa sahabat, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, manadri, tidak mengerti siapa kami, manadri, tidak mengerti siapa kami, nujarridu, adakah apa ya bahasa Jawa ini mudani, tapi yang sopan melepas lah, melepas pakaian. Apakah kami melepas pakaian Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kama nujarridu, sebagaimana kami melepaskan pakaian mautana pada orang mati kita, pada orang-orang mati kita, amla atau tidak. Al-haditha ay iqra al-haditha. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Jadi dari hadis ini Sayyidah Aisyah menjelaskan, menerangkan bahwa ketika Rasulullah itu wafat, kemudian para sahabat itu mau memandikan, itu lupa. Jadi diberi lupa oleh Allah. Apakah dia bisa lupa, apakah kami ketika memandikan Rasulullah itu melepaskan seluruh pakaian atau tidak, sebagaimana kami melepaskan pakaian-pakaian orang mati kita kalau ada orang mati di antara kita. Jadi ini termasuk ya min khosoisi Rasulillah. Jadi dhanna sahabatul kiram anna lin nabi khosoisa ba'dal maut min haitsu rusluhu wa takfinuhu wa tajriduhu min thiyabi wa dafnuhu. Jadi para sahabat itu menyangka bahwa Rasulullah itu mempunyai khasais, mempunyai keistimewaan walaupun setelah wafat, yaitu baik dari ketika memandikan, ketika mengkafani, ketika melepaskan pakaian dari jasadnya itu, termasuk ketika menguburkan. Jadi ketika yang kemudian, ketika yang lama itu ada yang tanya pada temannya, lupa sampai dilupakan oleh Allah. Lama aradu sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma nadri anu jarridu. Sampai-sampai mereka itu berselisih pendapat. Jadi falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-naum ma minhum rajulun idza wadaqanu fi sad. Ketika orang membicarakan tentang apakah ketika memandikan Rasulullah itu melepaskan pakaiannya apa tidak, loh itu akhirnya ketiduran semua. Orang yang membicarakan itu tidak ada satupun orang yang melek, itu tidur semua gitu. Wadaqanu fi sadrihi. Kemudian mereka itu tidak tahu, maka mukallihun min nahiyatil bait la yadruna man huwa an ghasalu an-nabi. Jadi tidak tahu, tiba-tiba kok kayaknya Rasulullah sudah ada yang memandikan.
ya, sudah ada yang memandikan, yaitu para malaikat. Fala alaihi siapun waqam la rasulullah faqasalu alaihi. Nah, pernah suatu saat ada seorang ulama yang diusir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada seorang pakar ketika diskusi, ya, itu yang ngisi beliau seorang profesor, ya. Jadi tanya jawab, kemudian Syekh Mutawalli ini ketika itu ya belum pada tahu kalau itu adalah ulama besar. Dia tanya, ketika dimandikan, Rasulullah itu dimandikan, kira-kira air tetesan air tetesan memandikan itu turunnya kemana? Nah, orang yang ditanya itu tidak bisa jawab akhirnya. Karena tidak bisa jawab, kemudian dia tidak tempo, kemudian munajat kepada Allah, minta jawaban. Ternyata ketika sholat, munajat dan seterusnya, kemudian tidur, mimpi di situ ketemu Rasulullah bersama anak kecil, kemudian tanya, ya Rasul, ketika panjenengan itu wafat, itu air ketika memandikan itu larinya kemana? Lah, itu aja yang jawab anak kecil tadi yang dampingi Rasulullah, itu yang suruh jawab. Jadi airnya itu dibawa oleh angin ke udara, kemudian jatuh menjadi hujan, dan tempat-tempat yang kena hujan dari mandinya jasad Rasulullah itu nanti menjadi masjid-masjid, ya, menjadi masjid-masjid. Nah, kemudian ketika pagi, orang tadi yang ditanya tadi jawab. Ketika dalam forum itu, ketika kemana saya sudah dapat jawaban. Oh iya, semalam saya ketemu Rasulullah. Nah, ketemu Rasulullah, saya tanya, jawabnya Rasulullah seperti ini. Saya salah. Nah, itu yang jawab bukan Rasulullah. Oh iya, yang jawab anak kecil yang baru Rasulullah. Yaitu adalah saya, katanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau adalah Syekhul Mufassirin, jadi gurunya para ahli tafsir, ya, gurunya ahli tafsir yang di Mekah, yang di Mesir. Dari hadis di atas bahwa disimpulkan pertama tentang wujubu ghuslil mayyit, yaitu tentang wajibnya memandikan mayit, kecuali ada kecualinya. Siapa? Mayit yang mati syahid fid dunya wal akhirah. Karena syahid itu ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah. Syahid fid dunya wal akhirah itu adalah orang yang perang melawan kafir harbi. Syaratnya harus kafir harbi, kafir yang menyerang, kafir menyerang. Kira-kira kalau sekarang Israel, kayak Israel, kafir harbi, kemudian orang itu perang dan mati, dan orang itu yang perang itu bukan orang yang digaji, bukan tentara yang Nurtazikoh yang sudah digaji, bukan. Ini tentara yang sukarelawan. Nah, sukarelawan. Jadi kalau sekarang ada orang kepingin berangkat ke Palestina, kepingin mati itu ya, apa? Dari sukarelawan di sana. Itu kemudian mati dalam peperangan, itu nama tujuannya adalah li'iqla'i kalimatillah allati hiyal ulya,
Ya, niatnya harus itu, niatnya harus untuk meninggikan kalimat Allah. Maka orang itu mati dan matinya masih di peperangan, bukan matinya di rumah sakit. Bukan matinya di rumah sakit, matinya adalah di peperangan. Itu matinya namanya mati syahid fid dunya wal akhirah. Orang itu tidak perlu dimandikan, dikafaninya juga dengan pakaiannya yang berlumuran darah itu, tidak perlu disolati, langsung dimakamkan. Yang kedua adalah syahidun fid dunya, orang yang matinya sebetulnya juga peperangan, di dalam perang melawan kafir harbi, tapi niatnya bukan niat untuk li'ilah kalimatillah, niatnya adalah untuk mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan harta jarahan. Orang ini mati syahid, syahidnya syahid fid dunya. Nah, tapi oleh masyarakat, oleh orang Islam dihukumi orang itu juga sama, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani dengan kafan yang baru, cukup dengan kafan yang ada itu yang perang, tidak perlu disolati dan langsung dimakamkan. Kalau orang yang mati syahid fil akhirat, ini banyak. Orang yang mati syahid akhirat itu kayak santri begini, atau orang lagi ngaji ini mati. Ini mati syahid, syahid fil akhirat. Makanya banyak orang itu mengapa kok ngaji terus, karena pingin mati juga ketika ngaji begini. Nah gitu, pingin ngaji ketika. Makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Thariqil Auliya, di sana ada orang yang torikohnya itu adalah at-ta'allum, belajar. Ada orang yang torikohnya itu mengajar, ada orang yang torikohnya belajar. Pokoknya ngaji terus, ada kesempatan ngaji, ada kesempatan ngaji. Itu bisa menyebabkan usul. Orang yang suka ngaji itu bisa menyebabkan usul. Dan seandainya mati di pengajian, itu matinya mati syahid, syahid fil akhirah. Orang yang melahirkan kemudian pendarahan, kehabisan darah, mati syahid fil akhirah. Orang sakit perut mati syahid fil akhirah. Orang tenggelam mati syahid fil akhirah. Banyak, ada sekitar 70 jenisnya orang yang mati syahid fil akhirah. Nah itu. Nah, orang yang mati syahid fil akhirah itu tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Termasuk yang tidak perlu dimandikan itu adalah anak yang keguguran, asyiqatu. Asyiqatu itu anak yang bahasa Jawa ini keluron, anak yang belum waktunya lahir itu ya, umpamanya belum 6 bulan lahir. Kalau anak itu umpamanya tidak ada tanda-tanda kehidupan, contohnya tidak ada gerakan, tidak ada suara, tidak ada nafas dan sebagainya, maka tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu disolati, ya, tidak perlu disolati. Tapi kalau umpamanya anak itu 6 bulan lahir kemudian mati, tapi masih ada gerakan-gerakan, ada hayatunnya, ada gerak harokahnya, atau ada suara walaupun sebentar, bersuara, tangis, maka ini ya dimandikan, dikafani, disolati dan sebagainya. Tapi kalau kurang dari itu, apalagi belum berbentuk, itu tidak perlu, cukup dibungkus saja, dimakamkan. Jadi kan ada yang sudah berbentuk orang, ada yang masih belum berbentuk. Kalau belum berbentuk hanya dibungkus saja, langsung dimakamkan. Kalau yang sudah berbentuk tadi itu, apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tidak? Kayak tadi, umpamanya bergerak, umpamanya bersuara. Nah, kalau ada itu, maka dimandikan, dikafani, disolati. Kalau tidak, maka tidak perlu. Hanya
kafani saja dimandi dimakamkan, dikuburkan. Nah, itu pertama. Jadi wajib memandikan mayit. Walaupun mayit itu mandi tenggelam, kan sudah mandi mestinya ya. Mayit tenggelam di dalam air kan sudah penuh dengan air, ya tetap dimandikan. Ya, memang ada sebagian ulama berpendapat tidak, tetapi mayoritas berpendapat tetap. Bahwa ada orang matinya itu tenggelam, kan banyak itu anak-anak yang kayak kemarin itu karena tawuran itu ya di Bekasi atau mana itu, yang tawuran kemudian karena dikejar polisi akhirnya masuk ke sungai gede, akhirnya 7 anak mati di dalam sungai itu. Nah, walaupun kayak gitu ya tetap harus dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Yang kedua, jawazu huslir rajuli imra'atahu idza matat wal mar'atu zauja idza mata. Yang kedua adalah kalau seorang istri, bolehnya seorang suami memandikan istrinya kalau istrinya mati. Bapaknya istrinya mati, kemudian yang memandikan suaminya boleh. Atau kalau itu kalau seandainya tidak ada amil-amil perempuan itu ya, apa namanya? Sini namanya kan amil itu. Amil kemarin kita minggu yang lalu ya, itu ada pelatihan tajhizul janazah di Masjid Al Hidayah. Saya isi materi fikihnya. Atau perempuan boleh memandikan jasad suaminya. Jadi suaminya mati, kemudian perempuan istrinya itu memandikan. Lah kalau tidak ada, mamanya yang mati istrinya, tapi suaminya tidak ada, orang laki-laki, orang perempuan tidak ada. Terus bagaimana ya? Ditayamumi kalau itu tidak boleh laki-laki lain memandikan. Atau sebaliknya, yang mati laki-laki, amilnya tidak ada, orang tidak ada yang apa namanya perempuan semuanya umpamanya, bukan tidak ada suami, tidak ada istrinya, ya maka orang itu cukup ditayamumi, ya ditayamumi, karena tidak ada yang berhak untuk memandikan. Wabi kala jumhur. Jadi ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa suami istri itu boleh memandikan pasangannya ketika pasangannya meninggal. Wa qala Abu Hanifah li zaujati an taghsila zaujaha wa laysa li zauji ayyughassila, ya. Antu ghassila zaujaha wa laysa li zaujati ayyughassila zaujataha. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, seorang istri boleh memandikan jasad suaminya. Tapi kalau suami tidak boleh memandikan jasad istrinya. Wah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Alasannya apa? Wa 'allala dzalika bi annal mauta furqatun tubihu ukhtaha. Karena dengan mati itu menyebabkan dia itu suami tadi boleh menikahi saudara istrinya tadi, adiknya atau kakaknya. Makanya dia tidak boleh memandikan jasad istrinya. Nah, ini pendapat dari Abu Hanifah. Dan an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, dakhala alaihana an-nabi, dakhala masuk alaina pada kami, artinya Nabi itu masuk di rumah apa namanya, rumahnya Ummi Atiyah tadi. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, dan ada pun kami itu nagsilu, nughassil, maksudnya nughsil,
Arkannya karena apa namanya, kalau ghosala itu fi'il lazim yang apa namanya tidak guna maf'ul kecuali ditambah dengan lafaz yang lain. Nagsilu mandi. Kalau nusilu, agsala usilu, atau ghassala yughsilu. Nah, itu artinya memandikan. Kalau di sini lihat redaksinya agsilnaha, maka berarti nusilu, memandikan siapa kami ibnatahu, pada putrinya Rasul. Jadi yaitu Zainab atau Ummu Umamah zauji Abil As ibn Rabi. Faqala, maka berkata siapa Nabi, alsilnaha, mandikanlah kepada ibnatahu salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, artinya 5 kali siraman lengkap ya seluruh badan, au aksara atau lebih banyak, min dzalika, dari demikian khamsan. In ra'aitumna, jika melihat siapa kamu semuanya, dzalika, pada demikian aksara, bima'in, dengan air, wasidrin, dan daun bidara. Kalau sekarang ya pakai apa namanya, pakai sabun ya, pakai sabun. Waj'alna, dan jadikanlah fil akhirati, di waktu akhirnya, mandi yang terakhir, kafuran, pada kasih kapur barus, au syai'an, atas sesuatu, min kafurin, dari kapur barus. Falamma faraghna, maka ketika selesai siapa kami, adzan tahu, memberitahu siapa kami kepada Nabi, fa'alqa, maka melemparkan ilaina, memberikan, maksudnya ilaina kepada kita, memberikan siapa Nabi, ilaina kepada Nabi, hikwahu, pada pakaian. Jadi Nabi itu pakaiannya double, jadi ada salah satu pakaian yang dikasihkan. Faqala, maka daud siapa Nabi, asyir naha, apa namanya, sisirlah, sisir kamu kepada ibnat, iyahu, kepada muttafaqun alaih. Fi riwayatin ibda'na, mulailah, bimaya miniha, dengan kanan-kanannya ibnata, wa mawadhi'il wudu'i, dan tempat-tempatnya wudu, minha, dari ibnata. Wa fi riwayatin lil Bukhari, fadofarna, maka ngepak, jadi apa namanya, di rambut yang diputer-puter itu lah ya, ngepak apa, kayak orang mau kartinian itu kan kadang-kadang digelung ya, gelung, kalau Jawanya itu digelung. Sya'roha, pada rambutnya ibnatah, salah satu kurunin, menjadi, kalau ini ngepang ini karena menjadi 3. Falqaina, maka meletakkan siapa kami kepada sya'roha, atau salah satu kurun, khalfa, belakang. Ini kaitannya dengan memandikan apa namanya, memandikan jenazah. Jadi hanya begini, orang memandikan jenazah itu pertama harus ngerti tentang ya penggunaan air. Karena kadang-kadang itu ada air yang di ember-ember itu, kalau ditaruh di situ kemudian kecipratan, karena biasanya jenazah itu mengeluarkan kotoran. Kalau sampai jatuh nyiprat ke ember-ember itu, nanti jadinya air itu mentah najis. Airnya air najis jadinya. Makanya harus hati-hati.
Yang kedua, memandikan jenazah itu harus birifkin lalu fit, harus lembut, harus pelan-pelan, karena jenazah itu sensitif sekali, merasakan sekali. Kalau agak keras itu sakit. Yang tahu hanya selain manusia dan jin. Manusia tidak tahu, jin juga tidak tahu. Wah, kalau tahu itu ya tidak mau makan orang itu. Tidak mau makan. Kalau tahu merintihnya jenazah ketika yang memandikan itu kasar. Yang tahu itu adalah hewan-hewan, ayam, sapi, kambing. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat ada orang mati itu, ayam kemudian itu kan kayak apa ya, diem, nah, jadi kira-kira ikut merasakan, ikut mendengarkan mayit yang sedang dimandikan. Maka tidak boleh kasar-kasar, ya, tidak boleh kasar-kasar. Ya, kesimpulan hadisnya ini yang kedua adalah ujubu ghuslil mayyiti wa halatul ijza'i fihi ta'mim badani bil ma wa halatul kamal ja'luhu witran idza hasala al-ibqa'u matatin afdha'il wudu agharihi ala ghairiha takriman laha wa muhafadzatan alal ghurrati wa tahjiril mayyit. Jadi wajibnya memandikan mayit, kemudian mencukupinya adalah apabila ia memandikan ke seluruh tubuhnya, ya, ke seluruh tubuhnya. Kalau orang mati disentuh oleh namanya suaminya, disentuh oleh istrinya, yang batal itu yang nyentuh, mayit kan tidak. Umpamanya ada orang kadang-kadang kan ada mayit udah dibungkus, kemudian ada orang datang, umpamanya pimpinannya lah, umpamanya dia pejabat atau apa, perempuan, kepingin lihat mukanya, menyentuh mukanya, mayitnya tidak batal walaupun udah diwudui, udah mandi, udah diwudui, tidak batal. Yang batal itu yang hidup, ya, yang batal. Bahkan seandainya ada mayit perempuan umpamanya disetubui umpamanya, ya, maka yang wajib mandi itu adalah yang hidup, yang hidup, ya. Kemudian dan lagi kalau orang mati umpamanya matinya habis junub mati, mandinya ya cukup sekali, tidak perlu dimandikan 2 kali, ya, mandinya juga sekali, ya. Jadi karena ada kapan ya beberapa tahun yang lalu itu ada di daerah di dekat pondok itu, pas lagi hubungan suami istri mati, istrinya lapor kepada ini tadi matinya pas lagi hubungan, jadi karena nanti istrinya nggak ngerti, khawatir butuh mandi 2 kali, jadi laporan. Padahal ya ya mandinya itu tetap sekali, tidak perlu dimandikan 2 kali, ya. Mandikan 2 kali. Nah, kemudian kalau kepingin sempurna memandikannya itu dihitung diratakan airnya secara ganjil, yaitu 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, boleh lebih itu kalau dipandang membutuhkan lebih. Kemudian juga ketika membasuh anggota-anggota wudunya itu. Yang kedua adalah ta'limul imami man la ilma lahu bil amri alladhi yaqau fihi wa tafriduhu
idza kana ahlan lidzalika bata yunabbihu ala illatil hukmi au israfihi. Jadi wajibnya imam, penguasa atau apa namanya ya orang alim untuk mengajarkan kepada orang yang belum mengerti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya cara memandikan tadi itu. Yang ketiga adalah istihbabul ghusli bisidri, yaitu sunnahnya memandikan memakai kayu bidara, ya, daun bidara itu, atau kalau sekarang ya sabun, pakai sabun. Yang keempat adalah istighbabu ja'li syai'in minal kafur akhirul ghasalat li quwwati raihati fi tardil hawa anhu wa khifdil badan. Jadi ketika di akhir itu diberi kapur barus, ya, kapur barus itu. Jadi karena untuk baunya supaya awet wangi, kemudian juga apa bisa menolak terhadap hewan-hewan itu, walaupun dia tidak lama, tetap setelah itu juga apa namanya, tetapi paling tidak mengurangi. Makanya disunahkan untuk ngasih di akhir dikasih kapur barus. Yang kelima adalah istihbabut tayammuni fi ghuslil mayyiti. Sunnahnya tetap tayamun itu dari arah kanannya mayit ke kiri. Kemudian yang keenam adalah an-nisa wa haqqu bi ghuslil maitati min zawjiha. Jadi perempuan-perempuan atau kalau sekarang amil-amil perempuan itu lebih berhak untuk memandikan mayit perempuan daripada suaminya. Walaupun ada suaminya, tapi kalau ada amil-amil perempuan maka yang lebih berat untuk memandikan adalah amil-amil perempuan itu. Namanya apa di sini? Amil juga ya, amil perempuan itu, amilah, amilah, amil. Jadi lebih berat adalah, dan ini memang harus apa namanya sebetulnya diperbanyak, amil-amilah itu diperbanyak, jadi supaya tidak ada kekosongan. Kadang-kadang kan nanti amilnya pergi, ada orang mati bingung, tidak ada yang siap untuk jadi amil. Wal jumhur ala jawaz ghusl rajul imratahu al maitata. Jumhur tadi mengatakan bahwa bolehnya suami memandikan jasad istrinya yang mati. Faqala Abu Hanifah la yajuzu lahu ghusluha wa ajma'at al a'immatu ala anna laha ghuslah. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tidak boleh suami memandikan jenazah istrinya. Tapi kalau istri boleh memandikan jenazah suaminya. Karena alasannya tadi, alasannya karena kalau suami itu istrinya mati, dia boleh langsung menikah walaupun belum memandikan istrinya, dia boleh menikahi adiknya atau kakaknya tadi. Kalau perempuan, kalau laki-laki, kalau perempuan kan tidak boleh. Perempuan kalau suaminya mati kemudian langsung menikahi kakaknya mayit atau adiknya kan tidak boleh, karena harus iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suami boleh saja.
istrinya meninggal kemudian langsung pagi kemudian mati udah nikahi adiknya atau kakaknya boleh ya. Tapi kalau di sini dipukuli orang banyak kira-kira digerutuk kok ngakei, jangan-jangan diracun istrinya. Yang tujuh adalah jawazu takfinil mar'ati fi thawbir rajuli, boleh mengkafani perempuan itu dengan pakaian laki-laki. Tadi kan pakaiannya Nabi dipakai untuk mengkafani putrinya tadi itu. Yang ketujuh adalah at-tabarruku bi atsari Rasul, yaitu tabarrukan dengan bekas-bekas yang dipakai Rasulullah, termasuk dari pakaiannya. Istighbabu tasrihi sya'ril mar'ati wa tadfiriha salasata tofaid. Jadi disunahkan untuk menyisir rambutnya jenazah itu biar rapi, ya, menjadi 3 kepang.